selama 71 hari mulai 26 September akan dilaksanakan kampanye. Sebetulnya kampanye seperti apa yang menarik untuk dilakukan oleh para pasangan calon? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari ini kita sudah mengetahui bagaimana para calon kepala daerah sudah mendapatkan nomor urut. Selanjutnya nanti pada tanggal 26 September sampai 5 Desember mereka akan melaksanakan kampanye. Apa? Kampanye. Ya, karena pilkada tetap berlangsung meskipun berbagai masukan hadir. Pemerintah, DPR sama KPU tetap yakin pilkada aman. Untuk itu, selama 71 hari mulai 26 September akan dilaksanakan kampanye. Sebetulnya kampanye seperti apa yang menarik untuk dilakukan oleh para pasangan calon? Tapi sebelum kita memberikan solusi kampanye yang menarik, kita lihat kampanye-kampanye yang dilarang. Begitu juga apa yang akan menjadi konsekuensi logis ketika melaksanakan kampanye yang dilarang tersebut. Nekat konser di Pilkada 2020, apa sanksinya? Itu sebuah judul yang dihadirkan oleh Kompas pada tanggal 24 September. KPU melarang sejumlah kegiatan kampanye di Pilkada 2020. Pasti ini seperti pada pilkada-pilkada atau pemilu sebelumnya. Kegiatan kampanye yang dilarang yakni yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa seperti konser musik, pentas seni, rapat umum, perlombaan, hingga bazar. 5 hal menjadi titik poin untuk yang dilarang. Jika partai politik, pasangan calon kepala daerah atau tim kampanye nekat menggelar kegiatan kampanye yang dilarang itu, ada sanksi yang bakal dikenakan. Wow, siap menerima sanksi? Pasti ampun-ampun. Tapi coba kita lihat nanti di lapangan apakah betul ada yang melanggar dan kemudian ada sanksinya. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 88C ayat 2 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU nomor 6 tahun 2020 yang resmi diundangkan pada 23 September 2020. Kompas menerima salinan dokumen KPKPU 13/2020 dari PLH Ketua KPU Ilham Saputra pada hari Kamis. Yang tanda tangan sudah berubah karena Pak Ketua KPU Mas Arief Budiman sedang dapat cobaan sakit. Ya, hubungannya dengan sakit yang kita bicarakan itu. Berikut bunyi pasal 88C ayat 2 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur soal sanksi bagi pelanggar. Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye dan atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi A. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota pada saat terjadinya pelanggaran. Ini teman-teman Bawaslu mempunyai tugas yang besar. Tentunya yang di provinsi, di kabupaten kota. B. Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis. 1 jam. Ini sesuatu yang perlu tangkas. Teman-teman Bawaslu pun ketika melaksanakan juga harus siap semuanya. Meskipun mereka ke lapangan belum tahu apakah ada pelanggaran atau tidak, tetapi instrumennya harus disiapkan. Adapun kegiatan kampanye yang dilarang Pilkada 2020, partai politik atau gabungan partai politik, kegiatan itu sebagaimana pada pasal 57 huruf G dalam bentuk A. Rapat umum, B. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik. Konser musik ini dilarang juga. Padahal biasanya kalau berbicara konser musik itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu dengan tokoh-tokoh yang bisa mengguncang daerah tersebut. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai. Waduh, penonton kecewa enggak? Ya, ini demi kesehatan kita semua. Protokol kesehatan harus dikedepankan. Perlombaan. Wah, ini pasti yang suka lomba juga agak kecewa. Kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah. Peringatan hari ulang tahun partai politik. Ya, tidak ada hari ulang tahun pada masa kampanye. Kemudian berikut merupakan kegiatan kampanye yang diperbolehkan di pilkada sebagaimana yang diatur. Kampanye pertama, pertemuan terbatas. Nah, ini diperbolehkan. Pertemuan tatap muka dan dialog. Kedua, ketiga, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Ini seperti yang sering terjadi. Keempat, penyebaran bahan kampanye kepada umum. Kelima, pemasangan alat peraga kampanye tentunya. Selanjutnya, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan atau media daring. Ya, tentunya pemasangan ini tidak menggambarkan kerumunan pasti. Kalau menampilkan kerumunan kan dia sama seperti memberikan pancingan. Selanjutnya, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk diketahui, KPU tetap melanjutkan tahapan Pilkada 2020 di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Pilkada digelar di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Masa kampanye 71 hari, 26 September sampai 9 Desember. Itulah terkait dengan apa yang dilarang pada saat kampanye. Sudah jelas sebetulnya kalau kita memperhatikan larangan-larangan tersebut. Nah, sekarang bagaimana? Ini kok tidak boleh konser, tidak boleh, gerak jalan tidak boleh. Bagaimana para calon bisa meraih massa? Itu yang menjadi pertanyaan semuanya. Kami ada solusi. Saat pandemi ini yang paling benar adalah mengikuti semua peraturan KPU tadi, supaya tidak diperingatkan atau dieksekusi oleh Bawaslu. Kalau dieksekusi, maka itu akan berdampak negatif bagi calon. Meskipun mungkin tidak ada hukuman yang membahayakan. Ingat, diberi label melanggar gitu saja, itu berdampak negatif. Padahal ya sederhana. Misalkan melakukan niat yang baik donor darah. Jadi membuat acara donor darah untuk kemanusiaan, tapi ketika dilakukan 26 September sampai 5 Desember, itu dikategorikan kampanye. Loh,
Bagaimana kalau yang melakukan itu adalah petahana, dia posisi bupati? Ingat, sudah tidak boleh menggunakan posisinya sebagai bupati, sudah harus cuti. Mereka sudah tidak boleh. Jadi, ayo kita lihat step-step bagaimana bisa menampilkan kampanye dan mempengaruhi masa pada waktu pandemi ini. Pertama, sebetulnya pada kampanye ini yang dibutuhkan adalah bagaimana para pasangan calon menampilkan gagasan program yang terbaik untuk daerah tersebut. Tadi kan ada diperbolehkan pada waktu debat kandidat, dialog terbuka, maksudnya dialog yang terbatas, tatap muka terbatas. Itu kan sebetulnya kesempatan untuk menyampaikan program dan gagasan pasangan calon, dan selanjutnya bisa dilewatkan berbagai iklan di media cetak, elektronik, bahkan di media sosial. Ketika gagasan programnya bagus, maka kemungkinan akan dilihat oleh pemilih. Ayo para pasangan calon, sudah punya program atau tidak? Loh, kok ada yang nyeletuk? Wah, program, gak mungkin itu bisa menang. Ah, kata siapa? Sekarang ini yang mampu untuk mengeluarkan daerah dari pandemi COVID-19, dia berpeluang menang. Siapapun calonnya, apakah dia petahana atau bukan, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa karena seluruh warga itu sekarang ketakutan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya tahu-tahu tetangganya ada yang meninggal tiba-tiba. Ini kan perlu seorang pemimpin yang mampu mengeluarkan mereka dari zona ancaman COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana para calon itu menampilkan kelemahan menjadi kekuatan. Pasti setiap calon mempunyai kelemahan. Apakah kelemahan catatan negatif dengan perempuan? Apakah catatan negatif terkait dengan pribadinya atau keluarganya? Selama pasangan calon mempunyai catatan positif dan bisa mengkapitalisasi sesuatu, misalkan kalau petahana mengkapitalisasi program yang berhasil, maka insya Allah dia akan menjadi pemenangnya. Syaratnya masyarakat sampai semacam dongong itu apa? Ya seperti gumun itu ya sangat takjub dengan sang calon tersebut. Kapitalisasi. Adapun yang calon penantang, dia harus mampu menampilkan dirinya sebagai orang yang sangat bersih dan bisa meraih kemenangan, bisa memimpin negeri atau daerah lebih baik daripada sang petahana. Yang ketiga, bagaimana pada suasana larangan-larangan kampanye itu bisa menampilkan kreativitas. Kreativitas calon terkait dengan kampanye. Sudah bukan saatnya melanggar yang dilarang oleh KPU. Sudah saatnya menggunakan kampanye daring. Kampanye daring sangat diperbolehkan dengan catatan mengikuti aturan KPU. Mereka yang menguasai informasi, menguasai media, khususnya media sosial pada saat ini, dia kemungkinan besar yang akan menjadi pemenang meskipun di daerah, karena semua orang yang sudah 17 tahun mayoritas sudah bergadget ria. Jadi pasti akan mendapatkan berbagai informasi dari media sosial, apalagi dari media mainstream, elektronik ataupun cetak. Jadi solusi untuk berkampanye merubah, kalau dulu ada tontonan musik, konser musik yang di halaman atau di lapangan, coba sekarang
cukup menggunakan media itu. Ambil para tim kreatif yang mampu bisa mengkreasi hal itu. Generasi muda salah satu yang menjadi dambaan hal ini. Ingat, generasi muda itu banyak jumlahnya, dan generasi muda itu kreatif-kreatif. Pada tangan-tangan mereka lah selanjutnya kampanye ini bisa dibuat lebih enak, lebih mudah, dan mampu untuk mempengaruhi publik. Dan akhirnya nanti pada 9 Desember para pemilih akan memberikan hak pilihnya. Ingat, sekarang ini generasi muda banyak yang sudah berkreasi untuk dunia bisnis. Tentunya dengan berbagai aplikasi yang mereka tampilkan. Masih sedikit mereka bergerak di dunia politik. Ya karena teman-teman partai politik, tim kampanye, itu belum menampilkan mereka di dunia politik. Mereka tertarik menampilkan berbagai aplikasi untuk bisnisnya ya karena yang berpeluang di bisnis. Sementara ini di dunia partai politik hanya diambil atau dipenuhi oleh orang-orang dewasa, orang-orang tua dalam tanda kutip, mohon maaf, yaitu dengan model-model lama. Sudah saatnya kampanye dengan kreativitas di media sosial dan media cetak, dengan berbagai aplikasi yang ditampilkan, dan yang lebih penting, bagaimana kreasi itu bisa menampilkan program gagasan-gagasan yang terbaik, yang publik melihat sampai takjub. Ditambahi, seperti apa saudara sebagai calon, khususnya yang calon ini, itu kemudian bisa mengkapitalisasi bagaimana yang telah dihadirkan baik sebagai petahana ataupun sebagai calon penantang. Untuk masyarakat pada umumnya tinggal mengikuti kontestasi yang menarik ini dan coba ikuti mereka yang menggunakan media sosial khususnya dalam proses kampanye ini. Kemungkinan besar mereka yang akan bisa menjadi pemenang. Semoga ada manfaat. Like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa.